Nah, dari situ gue sakit hati. Gue jualan ayam men di pasar. Jualan ayam, men. Jualan ayam. Gue nekat, mohon banting setir juga men. Gue jualan ciki juga di SMA. Lihat aja nanti once gue datang ke acara Panasonic ke World atau nggak acara World pakai jas, ganteng, classy gitu-gitu. Halo, gue Upay dari Bandung Review Channel. Kali ini gue lagi bareng Dodi. Yaps, Kita cuman ketemu 2 kali ya, Dod ya? 2 kali. 2 kali, tapi ini anak inspirasional banget. Kita mau denger ya hari ini ceritanya gimana aja. Tapi sebelum itu gue pengen tanya dulu, Dodi itu siapa sih? Lo ngapain sih kerjanya? Aduh, bingung lah tanya. Oke, gue Dodi Rizkis. Kalau ditanya gue itu siapa, ya gue adalah mahasiswa. Oke. Tapi ada bisnis juga. Intinya mahasiswa yang kerja keras, pengen cepet lulus. Belum lulus bro, sampai sekarang. Lulus. Sama fokus di bisnisnya. Oke. Bisnis lo apa sekarang? Nah, kalau misalnya mengenai bisnis gue sekarang itu adalah wedding dekorasi. Oke. Ini sekarang gue lagi bikin talent management di Jakarta, manajemen artis. Sama rencana sih tahun depan nih masih planning lagi mau bikin biro jasa arsitek sebenarnya. Banyak ya bro ya? Ya itu kan masih planning ke biro jasa. Kalau misalnya talent, talent tuh udah berjalan. Udah berjalan. Oke. Sama wedding decor. Wedding dekornya di mana? Di Bandung, Jakarta? Nah kalau wedding decor ini di Bandung dan Jakarta sebenarnya. Bandung dan Jakarta. Jadi buat teman-teman bisa juga nanti lihat Instagramnya apa? Artis dekor. Artis Sini dekor. dicatat ya tolong. Siap. Nanti mau masukin artis dekor. Oke. Artis dekor terus manajemen segala macam itu mulainya kapan sih, Dok? Kalau artis dekor itu mulainya di 2015. 2015, oke. Which is 2020 ini Mei nanti alhamdulillah 5 tahun. Wow. Kalau Look Cats ini kan awalnya itu dia event konseptor. Cuma di tahun 2020 ini kita mulai ke talent management. Talent management. Ya. Oke. Udah lama berarti dari 5 tahun lalu ya, Dok ya? Udah lama. Pasti banyak naik turunnya dong. Wah, banyak banget pokoknya. Apa ya? Tidak semulus seperti di Instagram, bro. Oke. Di Instagram masih bagus-bagus ya. Iya, tapi pasti jalannya luar biasa lah pokoknya. Tapi by the way lu kan masih kuliah nih. Kenapa bisa lu punya bisnis, usaha dan lain-lain gitu? Karena gue ini BU, Apa tuh? butuh uang. Betul. Bukan BO. Bisa BO untuk wedding decor gue bisa. Oke. Jadi gini sebenarnya, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk bisnis wedding decor. Oke. Jadi boleh flashback ke belakang. Boleh dong. Jadi sebenarnya gue ini apa ya, bisa dibilang orang yang pengen maju dari dulu. Orang yang pengen sukses. Karena gue sendiri bukan dari orang yang berada. Bisa dibilang ya sangat sederhana. Cuman dari kecil punya cita-cita, oke, gue pengen sukses, gue pengen A, B, C, D, F, G, banyak mau lah. Ini untuk zaman sekarang BM lah. BM lah ya. Tapi gue coba berpikir gimana caranya gue wujudin semua itu. Jadi singkat cerita dulu itu gue zaman kelas SMA tuh bro, gue pengen lanjutin kuliah, kayaknya gue nggak punya duit gitu kan. Tapi gue yakin kalau gue tuh pasti akan bisa kuliah. Oke. Keyakinan lah ya. Yakin banget lah boy, yakin banget. Karena gue tuh punya cita-cita kalau gue tuh harus sukses. Karena yang gue tahu kalau misalnya gue tidak sukses, gue akan jadi apa sih? Kalau gue terlahir miskin itu bukan salah gue, tapi kalau gue sampai meninggal dan gue masih miskin, itu baru salah gue. Apa sih yang gue lakukan selama hidup? Singkat cerita kelas 2 SMA, nanti boleh gue kirim bentar ya. Boleh. Dulu gue memang suka gambar, suka desain. Terus gue pengen banget ngelanjutin kuliah arsitek. Cuman gue udah pesimis duluan di zaman kelas 2 SMA. Kayak, wah tapi kan gue gak ada duit, kayak gitu kan. Singkat cerita gue waktu itu ke Gramedia, terus kayak gue liat buku-buku arsitek-arsitek ternama gitu. Dan gue langsung DM dia via Facebook men. SMA tuh? SMA kelas 2. Karena gue ngerasa gue butuh duit untuk bayar kuliah, kayak gitu. Singkat cerita gue DM, namanya Andra Matin.
Gue DM zaman itu, gue bilang, Pak, gue butuh uang buat bayar kuliah, basic gue adalah gambar, bisa nggak apa-apa bantu saya. Saya pede banget saat itu. Saya bilang kayak saya jago gambar, desain interior, arsitek segala macam lah. Anak SMA ya? Anak SMA. Oke. Terus Ribet nih orang. akhirnya Andra Matin bales Facebook saya. Dibalas, bro? Dibalas sama Andra Matin. Dia bilang alhamdulillah responnya baik, dia mau bantu saya, lalu dia minta coba kirimkan aja portofolio atau misalnya hasil gambaran saya lah. Dia kasih emailnya segala macam. Cuman waktu itu saya nggak sempet kirim email, sampai sekarang belum dikirim email karena gue ngerasa saat itu juga gue jual banting setir juga, men. Gue jualan ciki juga di SMA. Oh, masih SMA udah jualan? Iya, karena gue tuh pengen punya uang jajan sama kayak teman-teman gue. Iya. Dia temen gue tuh uang jajan udah berapa, gue inget banget uang jajan gue tuh ya cukup lah bagi gue. Tapi gue juga pengen nih kalau habis SMA tuh nongkrong kemana, ngerti gak sih lo, kayak nonton bioskop nonton bioskop, terus kayak kemana. Tapi gue tuh gak ada duit buat main bareng teman-teman, men. Jajal lah gitu ya, nongkrong. Iya, akhirnya ya udah deh, gimana caranya gue dapet duit, akhirnya gue jualan ciki. Oke. Jualan ciki segala macam, alhamdulillah laku. Punya penghasilan nih dari jualan ciki gue. Singkat cerita, lulus SMA nih gue nih. Lulus SMA, ya gue mulai mikir, Tuhan, gue pengen kuliah nih. Gue juga malu sama temen-temen gue, ya kali gue cuma putus sekolah di SMA, kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya gue selama setahun dari 2012 ke 2013 gue kerja ekstra, men. Gue kerja di distro kayak Rio Johnson lah, BIP lah, TSM lah, terus kayak ya tukang lipet-lipet baju segala macem. Tapi gue jalani semua itu kayak gue ikhlas. Yang penting gue bisa kuliah saat itu. Singkat cerita, gue akhirnya masuk kuliah di Tenas. Gue mesti bayar 13 juta saat itu. Cuma gue nggak punya uang karena kan dalam tahun itu walaupun gue ngumpulin buat kuliah kan gue juga tetap perlu hidup, men. Segala macam kan. Akhirnya gue cuma punya uang 3 juta, lu bayangin. Gue nekat mohon ke Itenas, please gue pengen banget masuk kuliah. Akhirnya alhamdulillah Itenas ngasih gue kesempatan dan gue bertahan sampai semester 2. Semester 2 doang? Untuk kelanjutin ke semester 3, gue gak punya duit, men. Pas bayar lagi kan ya? Pas bayar lagi, gue gak punya duit nih buat bayar kuliah segala macam. Tapi gue pengen banget nih lulus kuliah karena di mata gue saat itu dengan gue berpendidikan tinggi, gue pasti akan sukses. Oke, gitu kan. Mindset semua orang ya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Nah, singkat cerita, gue jualan ayam, men, pasar. Jualan ayam, men? Jualan ayam potong segala macam lah. Jadi kayak gue kalau nongkrongnya sama teman-teman ke kafe, gue nongkrongnya sebentar, abis itu kayak gue langsung ketemu orang dapurnya. Gue promoin tuh, gue mau jualan ayam nih, gini. Akhirnya mereka masuklah ayam gue. Itu dulu tuh zamannya Lumberjack tuh di Talaga Bodas, terus zamannya Cawit masih ada, sekarang kan Cawit di Jembelit. Kemudian juga cabai rawit, itu semua ayam dari gue. Itu lo yang masukin semuanya? Iya, jadi kayak sehari tuh gue bawa 60 kilo, kayak 70 kilo tuh di kiri kanan ini. Gak malu lo waktu itu? Ya ngapain malu, namanya juga gue pengen kuliah kan. Butuh ya? Butuh gitu. Terus akhirnya udah gue pakai kolor jam 4 subuh, pakai sandal jepit, terus gue nganter ayam. Saat itu gue nggak punya motor, men. Gue belum punya motor, jadi nganternya pakai apa tuh? Pinjamnya temen gue. Pinjam, motor dong bro, gue bilang gitu. Motor segala macam. Akhirnya gue kasih cepel lah buat bensin segala macam. Singkat cerita tuh motor gue beli akhirnya. 3 juta udah setengah. Punya uang tuh ya? Iya, gue ingat banget 3 juta setengah itu dapat 2 kali cicilan, bro. Dapat 2 cicilan. Akhirnya udah gue bisa beli motor. Yang motor sampai sekarang tuh gue pakai juga ini. Masih ada karena buat gue tuh bersejarah tuh motor. Jadi perjuangan lah ya. Either gue bisa beli kendaraan lebih bagus juga, tapi itu punya cerita. Ya kan? Jadi, singkat cerita, selama proses 2 tahun gue cuti itu, gue nggak cuma jualan ayam, gue juga bikin tergabung juga bikin event Lookets juga. Itu event tahunan di Bandung. Setelah itu coba gue, jadi gue tuh full gitu loh, bro. Paginya gue jam 4 subuh gue kerja nganterin ayam. Abis nganterin ayam gue kerja di Trans Studio Bandung. Sampai jam berapa tuh? Ya sampai malam. Wow. Jadi penjaga wahana. Jadi gue nggak mikirin secapek apa gue bekerja, yang penting gue punya duit buat kuliah. Satu kayak gitu. Berjalannya waktu, alhamdulillah punya duit kan. Terus gue kerja juga di Associate, jadi marketing, marketing manager di sana. Itu kuliahnya gimana bro waktu lu? Itu masih cuti. Oh lagi cuti. Masih cuti. Kan cuti kan nggak langsung 2 tahun, setahun dulu, terus semester berikutnya. Nah singkat cerita,
Di saat itu juga gue putus cinta nih men Wah. sama mantan gue. Gue inget banget kata-kata mantan gue nih, semoga dia dengar. Ingat nggak kata-kata Bilang ini? apa dia? Kamu tuh nggak jelas. Oke. Hidup sama kamu tuh nggak akan jelas karena kamu disuruh kuliah malah cuti. Karena dia nggak tahu kalau gue tuh memang gak ada biaya. Nggak, cuma gue menutupi hal itu saat itu kan. Nah dari situ gue sakit hati dikatain mantan kayak gitu. Padahal lu lagi berjuang ya di situ ya. Lagi berjuang sampai akhirnya itu bener-bener kayak gue berpikir lo bakalan nyesel ninggalin gue bilang gue bisa kok sukses, gue bilang kayak gitu. Nah singkat cerita gue kerja di associate, terus gue nabung penghasilan gue sampai alhamdulillah ada sekian belas juta. Terus gue coba bikin namanya party planner karena dulu Party tuh planner. gue sering banget bikinin bunga buat mantan gue. Dia nangis, gue bikinin bunga. Dia ulang tahun, gue bikinin bunga. Kenapa gue bikin bunga? Karena gue nggak punya duit buat beli dia barang-barang branded men. Waktu temen gue kan kalau misalnya ngasih kado ke ceweknya kayak beli apa, kayak tas, apa. Gue tuh nggak punya duit dan saat itu yang gue bisa semampunya gue hanyalah bunga karena bunga nggak begitu mahal. Kedua, Bisa ngeluluhin lah ya. iya, terus dan gue juga bisa produksi sendiri gitu. Jadi Iya. kayak ya udah gue jalanin aja itu. Gue kasih bunga, kasih apa segala macam. Singkat cerita, alhamdulillah secara apa ya, gue tuh selalu menargetkan hidup gue gitu. Gue tuh selalu planning hidup gue. Gue dulu inget banget, gue pengen banget nih si party planner, awalnya kan party planner nih. Gue pengen banget nih party planner ini bisa jadi wedding decor. Gimana pun caranya gue harus bisa kayak gitu. Nah singkat cerita, berjalanlah si party planner, dari party planner ke dekor corporate event, kemudian ada engagement, kemudian juga ada Oh itu udah mulai banyak ini. mulai ya, banyak channelnya. alhamdulillah. Terus ya berjalanlah. Dan gue selalu inget banget dulu zaman gue nggak punya apa-apa nih, nggak punya barang ketika gue dekor. Suka dukanya nih di dekor ya. Barang-barang gue tuh hanya satu petak kosan di mana gue nggak punya vas bunga. Oke. Pada saat itu memang party planner di Bandung itu semua pada punya kristal-kristal. Iya benar. Kan gue nggak punya duit ya bro ya buat beli itu. Jadi gue hanya menggunakan ide dan akal gue untuk bikin dekor itu cantik tanpa harus pakai vas. Jadi Waktu gue itu pakai apa tuh? hanya mengandalkan oasis dan bunga. Jadi that's why kenapa dekor artis dari dulu itu selalu full bunga, karena gue nggak punya buat beli vas. Jadi ya udah bunga aja. Ternyata itu lebih punya nilai tinggi dibanding orang yang pakai vas bagi sebagian orang ya. Dan singkat cerita, karena gue pernah kerja di associate, gue mesti ngakalin gimana dekor gue cantik gitu kan. Ya udah gue kumpulin tuh semua botol-botol wine di resto itu, gue ambil sekarung, gue minta daripada dibuang kan, gue jadiin dekor-dekor cantik kayak gitu. Jadi dari situlah gue ngerasa punya duit segala macam. Akhirnya singkat cerita gue jadi punya kantor. Alhamdulillah artis juga udah ada PT-nya. Terus gue tuh suka numpang ngerangkai bunga men. Numpang rangkai bunga. Di mana? Di saung balon di Taman Sari. Si Cuman Pak Haji ngerakit tuh. doang? Iya Pak Haji minta air kayak gitu. Oh boleh Dodi, boleh. Ngerangkai di situ jongkok, minta air dari si Pak Haji, ngerangkai di sana. Habis itu pesen apa, baru gue bawa nih si rangkaian gue, baru gue taruh di restonya. Jadi kayak ya itulah suka duka gue, jadi nggak selamanya mulus gitu bro. Jadi memang thanks to Pak Haji yang udah ngebantu gue gitu, numpangin tempatnya segala macam. Itulah kalau di artis, alhamdulillah juga sih gue ngerasa kayak apa yang sudah gue planning dulu itu Berjalan lah ya. berjalan. Jujur demi Tuhan semuanya nih ya, gue nggak bohong, semuanya yang gue pengen tuh terwujud apa aja gitu. Gue juga takjub gitu kayak ya itu juga memang karena gue yang selalu percaya kalau gue bakal jadi orang sukses segala macam. Tapi udah sebelum jauh-jauh nih, lu waktu itu kan masih kuliah. Masih kuliah, masih muda. Gua aja dulu waktu kuliah nggak mikir ke situ loh, Dan. Yang gue pikirin, oke, kuliah harus nilai bagus, aktif di kampus, main segala macem. Cuman itu. Jadi gue belum punya visi ke arah sana. Terus lu kenapa bisa gitu? Jujur nih ya, Oke. gue tuh dari kecil, ini demi Tuhan, demi Allah Rasulullah, gue tuh dari kecil bermimpikan kalau gue tuh
pengen jadi orang gede, men. Gue tuh pengen sukses dan segala macam. Itu yang ada di benak gue. Dia udah tertanam dari kecil gitu ya? Iya, jadi gue tuh selalu kan gue tuh orangnya manual book banget nih. Apa tuh gue tuh pakai buku segala macam. Jadi baik banget buku gue tuh coret-coretan. Oke, kalau gue mau jadi sukses mesti gimana? Oke, caranya ke sini gagal. Oke, gue cari pintu lain, garis lagi sini. Oke. Kayak gitu, Berarti men. secara nggak langsung lu emang visioner orangnya ya? Maksudnya lu punya planning, lu punya target, apa yang lu pingin tuh lu tahu gitu? Iya, karena memang ya itu poin gue hanyalah ingin menjadi orang sukses karena ya gue bukan dari orang yang berkecukupan, men. Jadi kayak ya gue pengen upgrade hidup gue aja sebenarnya. Iya, yang gue takjub itu. Jadi pertama gue ketemu sama Dodi tuh dikenalin sama temen gitu, terus ngobrol-ngobrol tentang ceritanya dia punya ini, dia ini, dan yang gue kaget, lu masih muda, men, masih kuliah gitu. Itu yang bikin gue kaget gitu. Kenapa lu masih kuliah udah kepikiran di situ? Mungkin untuk orang yang kuliahnya bisnis segala macam mungkin langsung kepikiran kan. Tapi untuk orang lain nih, apalagi di luar sana, mayoritas semua anak kuliahan mikirnya nggak jauh-jauh. Paling kuliah beres, ngejar nilai gitu, terus ya udah kuliah beres, lulus wisuda, bingung mau ngapain gitu. Tapi sebenarnya gini sih, kalau gue boleh cerita ya, saat itu memang gue ambisius, gue pengen cepet, maksud gue pengen kuliah. Oke. Nah, singkat cerita, dikala gue udah ngerasa punya duit, gue juga sempat punya pikiran manusia pada umumnya. Apa yang gue kuliah, ini juga yang gue cari duit segala macam kan. Itu gue nyaris gue tidak akan melanjutkan kuliah gue. Tapi setelah gue, entah kenapa Tuhan menyelamatkan gue melalui lingkungan gue. Jadi kayak suatu momen gue tiba-tiba meeting sama temen-temen gue, ada satu pembahasan di sana di mana semua teman-teman gue tuh S2 semua, men, lulusan. S2 di luar lah, di mana dan itu gue kayak, men, gue ITENAS di Bandung gitu, S1 aja belum beres gitu kan. Itu bikin gue, oke, gue mesti S2 nih. Akhirnya gue punya semangat lagi gara-gara circle gue yang secara nggak langsung juga gue upgrade juga kan. Jadi kayak itu yang akhirnya gue lanjutin gue kuliah dan sampai sekarang lanjutin gue kuliah, karena bahkan gue mau lanjut S2, men. Karena bagi gue sebenarnya pendidikan itu bukan bukan mencari ilmu. Oke, terus apa dong? Lo mencari ilmu bisa di mana aja, bisa di YouTube, bisa di mana bisa ngobrol sama orang, itu adalah ilmu yang didapat. Tapi pendidikan itu adalah gengsi. Oke. Dimana kenapa orang berpendidikan tuh dia ngerasa lebih maksud gue gini, dengan kita berpendidikan tinggi, kita akan ngerasa lebih percaya diri. Secara circle juga akan terkurasi. Status sosial juga ya? Iya, jadi itu penting banget ya untuk ngimbangi ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kuliah dalam cari ilmu, menurut gue salah. Bagi gue ya. Ya itu adalah untuk mengupgrade hidup kamu sebenarnya. Ngomongin soal upgrade nih, gimana sih cara lu upgrade? Tadi kan lu udah bilang dari SMA lu bisa approach gitu. Which is nggak semua orang bisa kayak gitu, nggak kepikiran malah gitu. Kenapa sih lu bisa kayak gitu? Cara upgrade hidup tuh gampang, men, sebenarnya. Gampang gimana? Orang banyak di luar sana yang nih gue ceritain. Gampang banget sih upgrade hidup tuh. Pertama adalah gue mencontoh dengan apa yang udah gue lakukan aja ya. Oke. Dulu zaman gue kuliah nih di ITENAS, masih kuliah juga sampai sekarang. Gue pengen dong punya teman-teman gue circle-nya anak ITB. Oke. Gimana caranya gue punya teman circle ITB? Karena bagi gue adalah cerminan kamu masa depan adalah 5 temanmu sekarang. Iya, betul. Ketika lo mau jadi pengusaha, bertemanlah dengan sekarang pengusaha-pengusaha sehingga lo akan menjadi pengusaha seperti itu. Ketika lo misalnya mau jadi buruh, ya berteman dengan teman-temanmu sekarang. Misalnya teman-teman lo narkoba semua nih misalnya, amit-amit. Ya lo akan juga masuk jadi golongan narkoba, kayak gitu. Ke bawah. Jadi setelah itu gue berpikir gimana caranya gue mengupgrade circle gue ini. Oke nih, suatu ketika adalah oprek Lukets dulu kan. Akhirnya gue gue masuklah Lukets. Akhirnya gue satu jadi volunteer. Awalnya volunteer. Terus yaudah gue jalanin dia sebagai volunteer. Akhirnya gue punya teman-teman anak ITB. Terus kayak punya circle lah di situ. Singkat cerita, Lukets tuh dari nol banget loh. Gue dari volunteer 2 tahun. Habis itu gue naik jabatan jadi manajer publikasi, manajer marketing, project manager. Sekarang alhamdulillah jadi founder juga. Jadi kayak dari awal cuma volunteer itu? Dari volunteer. Wow. Jadi itu dia, gue tuh tipe orang yang memang dari nol gitu, nggak instan langsung blek, nggak. Jadi itu berproses, karena setiap jalan itu gue nikmatin.
Nah, cara gue upgrade circle adalah pertama gue ikut acara di luar. Kalau misalnya gue mau jadi anak ITB atau teman anak ITB, ya gue mesti ikutan kegiatan anak ITB. Sehingga tanpa gue sadari gue pernah jadi mentor S2 MBA ITB. Wow. Padahal gue belum beres di tenas, S1 aja belum. Gue jadi dosen tamu di ITB juga. Jadi itu juga kayak ya alhamdulillah dengan cara gue yang nggak tau malu. Gue pengen berarti maju. Nggak tahu malu salah satu Iya. bantuan lo ya. Betul, jadi ini pengen maju dan optimis kan. Gue bilang kayak pengen maju, oke kayak gini nih. Nah terus kayak misal gue mau pengen punya circle lagi nih, orang-orang pengusaha yang udah keren segala macam. Nah itu gimana tuh? Itu ya sebenarnya lo mesti pahami gini, pengusaha bisa nongkrongnya di mana sih? Kegiatannya apa sih? Olahraganya apa sih? Coba kamu ikut salah satu kegiatannya sehingga kamu punya circle di sana. Contoh, gue ini pengen punya circle pengusaha keren lah segala macam. Karena gue juga basicnya adalah pengusaha. Nah terus habis itu ya udah singkat cerita, temen gue ada yang main golf nih. Dot, golf yuk. Gue nggak bisa, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang udah slow, gue ajarin. Gue nggak punya stick man, tapi kayak ya udah ayo. Akhirnya gue belajar golf segala macam karena abis itu gue posting di sosial media. Itu bukan untuk gaya, boleh dibaca captionnya bahwa setiap apa yang gue posting di Instagram itu ketika main golf adalah ngasih apa ya positifnya ketika lo olahraga golf itu apa sih yang lo dapet. Kayak adalah di caption gue itu silakan dicari. Ntar gue kasih lihat ya. Itu ada tuh ada caption yang gue kasih di Instagram itu adalah ada dampaknya lo, ada impactnya buat teman-teman semua kan. Nah padahal gue baru sekali posting men, tiba-tiba teman-teman gue di Jakarta ngajakin gue golf, bahkan sampai dia ngajakin gue masuk komunitasnya. Padahal gue juga belum mahir-mahir banget kan, stick aja gue nggak punya. Tapi itu dia cara upgrade itu adalah kita pahami dulu siapa nih yang bakal lo mau circle mana yang lo mau datengin gitu. Yang mau lo tuju mana, lo cari tahu kegiatannya apa. Habis itu ya seperti itulah. Lo ikut gitu. Ya itulah upgrade cara upgrade pergaulan juga biasa gue kayak misalnya gue di Jakarta nih gue main, gue punya beberapa circle teman gue dalam seminggu misalnya. Hari ini gue minggu pertama nih kayak gue mainnya sama circle A, ntar mainnya sama circle B, circle C, jadi ke circle gitu loh. Kayak gitu sih cara upgrade gue biasanya. Dan ya intinya cara ngatur bagi gue kuliah dan bisnis apa ya, kalau gue sih memang membaginya tuh karena weekend biasa gue di Jakarta. Jadi weekendnya gue kerja di Jakarta, weekdaysnya gue fokusin di kuliah. Dan bolak-balik lo ya? Bolak-balik. Karena gue tuh dulu zaman gue susah, gue berdoa Tuhan secapek apapun kau berikan saya pekerjaan akan saya sikat. Gue tidak akan mengeluh. Jadi ketika gue ada kerjaan capek banget, gue gak ngeluh karena gue inget doa gue dulu zaman gue susah men. Itu ceritanya. Tadi udah tentang pengalaman bisnis lo ya, dari mulai lo dari jualan, dari jaga wahana kayak gitu-gitu. Kira-kira apa yang paling pengalaman yang paling buruk dan yang paling menyenangkan dari perjalanan hidup lo sampai sekarang? Yang paling buruk banget? Buruk dulu deh boleh. Ingat banget gue dulu zaman gue kerja di Rio Johnson men. Lo pernah kerja di situ? Iya, Rio Johnson itu udah sama kayak pegawai pabrik serius. Gue begitu mau masuk itu kuku gue mesti bersih, kumis gue mesti nggak ada segala macam, dan gue waktu itu nggak punya uang buat beli seragam kan men. Jadi seragamnya itu pakai kemeja hitam sama celana bahan. Itu gue beli di mana? Di Gede Bage, di Cimol. Itu nggak modal sendiri ya? Modal. Jadi gue beli celana bahan di Cimol kan baik tuh Gede Bage. Terus kayak pantopel di Gede Bage. Terus kayak kemeja hitam. Akhirnya gue kerja di sana. Terus gue dari rumah tuh pakai setelan kampus dulu. Pakai setelan kampus dulu. Terus gue mau berubah wujud jadi kerja di Rio Johnson itu adalah gue naruh tas gue di warung di depan Rio Johnson. Kios yang pinggiran itu ya? Iya. Pak, nitip tasnya. Oh siap Jang. Makanya Ujang kan. Siap Jang, sok Jang. Jadi gue tuh sebelum itu gue nyimpen dulu tas gue di situ. Habis itu gue kerja. Habis itu gue ngambil lagi. Terus kayak ya udah kayak gitu. Dan yang ngerasa kayak enggak deh. Waktu di Rio Johnson tuh kayak capek banget kerasa, tapi ya gue juga manusia pasti ngeluh capek ya maksud gue, tapi gue jalanin itu semua nggak pakai gengsi, pakai gue ketemu temen gue juga gue pakai seragam yang lusuh segala macam, gue nggak peduli, yang penting gue cari duit saat itu. Perjuangan ya. Terus kalau
Senangnya ya semua pekerjaan yang gue lakukan ini sebenarnya senang-senang aja karena gue nggak pernah diambil pusing. Tujuan gue udah kerja cari duit. Oke, sekarang saatnya gue bekerja cari duit, jadi nggak mikir ini tuh. Jadi menyenangkan, mau capek mau apa ya menyenangkan gitu. Tapi untuk pengalaman misalnya lu nggak nyangka lu ada di titik ini, atau lu misalnya bergaul sama siapa, atau lu datang ke tempat apa, ada nggak sih? Yang apa nih ya? Yang wah banget, yang gak kepikiran dulu lu bisa sampai titik itu. Nih, dulu ya. Oke. Ini demi Allah Rasulullah nih ya, gue nggak bohong nih ya. Salah satu sompralnya gue, Tuhan wujudin. Apa tuh? Zaman gue SMA, itu kayak kan gue pengen jadi artis sih dulu ya. Gue selalu bilang ke teman-teman gue nih, semua teman gue yang nonton pasti dia tahu. Bang kayak lihat aja nanti once gue datang ke acara Panasonic Global Award, atau nggak acara award pakai jas, ganteng, classy gitu-gitu, terus kayak ya cuma sebatas tok doang, tapi itu sering banget gue ucapin ke teman gue. Singkat cerita sekarang gue datang ke award gitu kayak main gue udah pakai jas tuh kayak checklist ya. Terus kayak gue bisa datang dulu tuh cuma omongan doang. Dan dulu ada temen gue Panji, gue inget banget, Ji gue pengen jadi artis gimana caranya ya, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak ya Dot lu mesti jadi manajer artis dulu kek. Lu jadi manajer Syahrini kek, manajer siapa kek. Terus gue kepikiran apa gue approach aja ya, gue bilang kayak gitu. Terus tapi gue saat itu udah deh jalanin dulu aja. Singkat cerita sekarang gue jadi manajer artis Mani Jakarta. Jadi kayak tapi percaya nggak lo kalau ada yang bilang omongan itu adalah doa? Gue percaya banget sekarang. Mungkin gara-gara itu lo sompral tuh lebih ke lo ngomong dan itu doa gitu, dan lu terkabul. Ya alhamdulillah banget men itu. Terus abis itu yang sering banget gue ucapin sampai detik ini, ini gue nggak bohong, demi Rasulullah, setiap gue perjalanan pergi dari rumah pulang ke rumah itu gue sangat menikmati perjalanan itu, karena di setiap harinya gue nggak pernah kelewat sehari pun kalau gue selalu ngucapin once gue bakal jadi orang gede, gue bakal punya rumah bagus, ini segala itu sering banget gue ucapin. Dan dan itu gue sedang proses menuju ke sana, ngerti. Jadi kerja keras gue tabungin untuk bisa dapetin apa yang gue mau, dan itu selalu gue ucap setiap hari, gue nggak bohong. Jadi setiap perjalanan pergi sama pulang itu adalah momen yang sangat gue tunggu, momen yang sangat gue nikmati perjalanan men, walaupun jauh aja. Kayak gue itu jam-jamnya gue untuk menghayal, untuk bermimpi kayak kayak gini itu sering banget gue ucapin tiap hari. Oke, jadi kalau gue simpulin ya, sosok Dodi ini dulunya emang sorry to say dari nggak punya apa-apa sampai sekarang lo punya bisnis manajemen artis, terus punya wedding decor, dan ada beberapa bisnis yang mau dijalanin juga ya Dede. Insya Allah, bismillah. Dan itu ya, dan itu juga nggak lepas dari perjuangan ya Dod. Nggak cuman sehari bisa jadi gitu. Lo ada perjuangan yang sampai lo harus bawa ayam potong, terus lo jaga toko, jaga wahana segala macem. Dan ini posisi lo masih muda, masih kuliah gitu men. Gak semua orang yang kuliah kepikiran ke situ gitu. Jadi buat teman-teman di sana sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin, cuman mungkin belum tercerahkan aja gitu. Harus ngapain, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi mulai sekarang coba ditentuin aja goalnya mungkin ya. Ya, intinya lo kalau bermimpi tuh mesti 1 juta. Misalnya 1 sampai 10 nih. Kalau bisa lo 1000 mimpinya. Jadi ketika lo 1000 tuh nggak mencapai, at least ada 100 di situ. Jangan ke 10 banget gitu loh. Bener-bener. Gue juga ada sempat ada yang ngomong sama gue, cita-cita lu harus tinggi gitu. Beda ibaratnya cita-cita lu cuman pengen jualan ayam pinggir jalan, misalnya ayam goreng. Itu beda banget sama lu pengen punya restoran ayam gitu. Itu pasti usahanya lebih keras, terus juga motivasi lu lebih tinggi juga gitu. Gitu. Intinya lo percaya diri aja, karena bagi gue itu adalah usia 20 ke 30 saatnya lo explore semua apa yang lo suka. Lo bisa suka desain, lo bisnis baju misalnya. Terus lo suka apa, lo bisa apa, lo jalanin semua, jangan mikir kebaikan. Orang zaman kita tuh kayak baik mikir. Mau bikin bisnis, aduh gue nggak ada modalnya. Dikasih modalnya, aduh bingung gue mau bisnis apa. Akhirnya nggak nyobain apa-apa. Jadi bagi gue adalah ya udah saat 20 ke 30 saatnya lo explore apa yang lo suka, kira-kira lo mau coba apa segala macam. Nanti usia 30 sampai 40 saatnya lo grow up dengan apa yang udah lo pilih. Bener banget. Tapi kalau sampai umur 40 lo belum punya rumah, belum punya mobil, aduh, buang waktu ya? Berarti itu kayak lu ngapain aja lo hidup men.
Oke, sekarang coba Dot kasih tahu teman-teman kira-kira untuk anak kuliahan gitu ya, umuran sekitar 20 sampai 25, apa sih yang harus dilakuin? Jangan pelit. Pelit apa tuh? Pelit contekan. Jujur ya. Gitu. Men, nih gue ngomongin gitu sama teman-teman junior gue nih. Ingat, Oke. kuliah sama SMA itu beda. Oke. SMA oke, mereka berebut supaya dapat ranking. Ya. Kuliah itu udah masing-masing. Kayak IP-nya bisa aja sekelas tapi IP-nya sama. Itu Iya. jadi sesuatu yang lumrah, ngerti nggak sih lo? Jadi bagi gue adalah jam pelit itu kayak ya saling bantu aja men. Karena sebenarnya setelah kuliah ini akan ada hidup selanjutnya kan. Benar. Dimana dari situ ketika lo baik sama seseorang, lo juga akan saling bantu di sana di dunia kerja. Karena udah bukan SMA lagi. Jadi nih kalau kuliah jangan pelit. Jangan Kalau pelit, tipsnya intinya ya ditipsenin aja gitu kan. Titip absen. Tapi mesti Masih jelas sampai ya, masih. Tapi mesti jelas ya tipsnya karena apa. Jujur Iya. gue juga sering banyak tipsnya sama temen gue ya, tapi ya memang karena gue juga kerja kan, Iya. jadi ya Beda sama kayak yang cuman main atau di segala kosan macam gitu. kayak gitu. Jadi intinya kalau anak-anak kuliah nih semasa kuliah saran gue jangan pelit, saling bantu segala macam. Terus jadi sehingga setelah lulus kuliah bisa saling bantu, jangan terlalu idealis karena ketika lo idealis dengan seseorang, ketika lo butuh sama orang itu lo bakal ngerasa malu. Jadi dulu gue Benar banget. ini sama dia, jadinya karir lo juga terhambat men. Karena kuliah itu ada yang mau berkarir bekerja, ada juga yang mau berbisnis. Jadi ya tentukan aja kira-kira lo sukanya kemana, sukanya kerja nih, oke ya udah coba dari sekarang kayak gimana. Dicoret-coret aja kayak gue dulu, Iya gitu ya. kesini. Di list dulu gitu ya. Jadi Oke. Sekarang closing nih. Dodi kan sekarang udah punya usaha, udah punya aset juga, ibaratnya udah ada kantor. sorry gue minum. Sorry. Oke. Udah ada kantor, udah cukup lumayan settle lah untuk berbisnis gitu ya. Walaupun pasti ada dong kedepannya target-target berikutnya gitu. Nah, coba kasih tahu Oke. apa deh target Mimpi gue ya, semoga kalau misalnya terwujud, tolong diputer nih, ini tanggal berapa nih gue bermimpi. Mimpi gue Oke. adalah once gue punya artis building, di mana Oke. artis building itu ada artis dekorasi, Oke. ada wedding organizer gue, ada jasa arsitek gue. Jadi semua satu building itu isinya bisnis gue semua. Ya semuanya bidang jasa, gue tuh nggak pernah bikin produk. Iya. Ya wedding organizer lah, ya wedding dekorasi lah, ya arsitek lah, semuanya jasa semua. Jadi itu mimpi gue adalah gue punya artis building. Oke. Catat ya ini Januari ya, Januari 2020. Amin. Kita lihat nanti kapan itu. Kapan terwujudnya kita lihat ya, artis building itu kira-kira kapan tuh dan di mana kita lihat. Oke. Segitu dulu mungkin obrolan kita hari ini ada deh. Jangan lupa follow gue Oke, di mana Dot? di sini nih, Dodi Rizky sama Oke. artis dekor nih, tolong. Iya, gua tulis di situ nanti ya. Dan nanti jangan lupa kalau udah follow gue ntar gue mau rilis film Oh, film. Kapan tuh? film perjuangan gue kayak banget gue. Insya Allah di Februari 2020. Oke. Gitu dulu obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan terinspirasi apalagi untuk Amin, ya anak-anak Allah. muda ya. Amin. Anak-anak muda yang biasanya ke distract sama hal-hal lain. Kalau udah ngobrol sama Dodi mungkin jadi punya visi ya ke depannya gitu. Oke, untuk video berikutnya jangan lupa subscribe karena bakal Mana tombolnya ini? ada di mana? Oh, di mana ini? Karena bakal ada beberapa video lagi ke depan yang mudah-mudahan menginspirasi. Dan sampai segini dulu Bandung Review kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Thank you, Dad.